Baik, ini bagian kedua dan kita lanjutkan. Area yang wajib untuk dikafani adalah semua anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali seorang laki-laki yang sedang melaksanakan haji atau umroh dalam keadaan ihram. Jika seorang laki-laki yang dalam keadaan ihram itu meninggal, maka semuanya ditutup kecuali kepalanya. Begitu pula orang yang meninggal syahid, tidak dikafani tapi langsung dimakamkan. Nah, dalam mengkafani jenazah yang perlu kita perhatikan adalah satu, kain kafan yang digunakan adalah kain kafan yang berwarna putih dan tidak transparan serta bisa menutup seluruh bagian tubuh jenazah. Jika kain kafannya pendek, tidak bisa menutupi seluruh area tubuh jenazah, maka yang diutamakan adalah bagian kepala, dan jika bagian bawahnya ada yang tidak tertutup dengan kain, maka ditutup dengan tanaman yang memiliki daun lebar, ditutup dengan tanaman yang memiliki daun yang lebar. Tentunya tanaman yang memiliki aroma yang wangi ya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kain kafan yang digunakan adalah kain yang biasa dipakai sehari-hari. Misalnya jenazah itu adalah orang yang sederhana. Ketika memakai pakaiannya pakaian yang biasa-biasa, bukan pakaian-pakaian yang mewah, pakaian yang biasa. Maka ketika jenazah itu ingin dibelikan kain kafan, maka cukup kain kafan yang bahannya tidak terlalu mahal, atau kain kafan yang bahannya harganya sama seperti bahan pakaian jenazah di masa hidupnya. Kenapa jangan dibeli yang bahannya mahal-mahal agar tidak memberatkan keluarga yang ditinggal? Baik, ketentuan dalam mengkafani jenazah adalah jika jenazahnya laki-laki, maka yang dibutuhkan adalah 3 lapis kain kafan. Kain kafan diletakkan secara bertumpuk. Kemudian setelah 3 lapis diletakkan, jenazah pun diletakkan di atas tumpukan 3 kain kafan. Lalu jenazah dibungkus. Ya, caranya adalah lipatan yang paling atas diambil bagian kanannya dulu boleh, kirinya dulu boleh. Misalnya kanannya dulu, kemudian ditarik ke bagian kiri. Lalu bagian yang kirinya ditarik ke bagian yang kanan. Itu lipatan yang paling atas. Lalu lipatan yang tengah juga begitu. Bagian yang kanan ditarik ke bagian kiri, bagian yang kiri ditarik ke arah kanan. Kemudian yang terakhir lipatan paling bawah juga demikian, bagian yang kanan ditarik ke arah yang kiri dan bagian kiri ditarik ke arah yang kanan, dan jadikan kain yang lebih itu ada di atas kepalanya, lalu diikat bagian atas kepalanya ya, dan juga bagian di bawah kakinya serta bagian tubuhnya ya. Boleh berapa saja ikatannya, mau ganjil boleh, nggak apa-apa, karena ikatan itu akan menguatkan kain kafan agar tidak mudah terbuka. Itu mengkafani jenazah laki-laki. Adapun mengkafani jenazah perempuan, maka yang dibutuhkan adalah 5 lapis kain kafan. 1 kain kafan paling lebar untuk membungkus ya, untuk melipat jenazah. Kemudian 1 lembar kain kafan digunakan untuk penutup kepala atau kerudung. 1 lagi digunakan untuk baju gamis ya, dibuatkan baju gamis untuk jenazah perempuan. Kemudian lembar yang keempat untuk menutupi pinggang jenazah perempuan sampai kaki, kayak dibuat sarung-sarungan. Lalu yang terakhir selembar kain kafan lagi untuk menutupi pinggang sampai pahanya ya. Jadi ditutup kepalanya dulu, kemudian dipakaikan baju gamis, lalu dipakaikan sarung, lalu dipakaikan kain penutup pinggul sampai ke paha, lalu dipakaikan kain seperti sarung. Setelah itu baru dibungkus
dengan satu kain kafan yang paling lebar. Setelah jenazah selesai dikafani, maka jenazah siap untuk disolatkan. Nah, mensolatkan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Jika sekelompok umat Islam yang jumlahnya cukup telah melaksanakan, maka sekelompok yang lainnya tidak wajib untuk melaksanakan. Salat jenazah ini dilakukan ketika jenazah telah selesai dikafani. Ketentuan yang berlaku pada mensolati jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, imam atau orang yang sholat sendirian, jika dia sholat sendirian, imam atau orang yang sholat sendirian itu berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Dan jika jenazahnya perempuan, maka imam dan orang yang sholat sendirian berdirinya sejajar dengan perut jenazah perempuan. Adapun barisan makmum maka mengikuti posisi imam. Setelah itu, maka yang perlu diperhatikan adalah niat dalam hati untuk melaksanakan sholat jenazah. Setelah itu bertakbir sebanyak 4 kali. Ya, sholat jenazah ini dilakukan secara berdiri saja. Kecuali yang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Sholat jenazah ini tidak pakai ruku, tidak pakai sujud, tidak pakai duduk di antara dua sujud, tidak pakai tasyahud, ya, hanya berdiri saja. Dan 4 kali takbir. Takbir yang pertama, setelah takbir baca surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang kedua, baca sholawat, yaitu bacaan sholawat yang seperti dibaca ketika tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Lalu takbir yang ketiga, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Ya, doanya ada di buku cetak kita. Ya, ada di buku cetak kita halaman 115. Setelah takbir ketiga dan membaca doa, maka kita pun bertakbir takbir yang keempat, kemudian diam sebentar, lalu salam. Salamnya ini boleh menengok ke kanan saja, boleh juga menengok ke kanan dan juga ke kiri. Setelah jenazah selesai disolati, maka jenazah pun siap untuk diantar ke pemakaman. Ingat ya, yang sunnah itu dibawa dengan cara berjalan kaki. Tapi kalau pemakamannya jauh, maka boleh dengan kendaraan. Ya, dengan kendaraan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah memang kita diperintahkan untuk mempercepat. Tapi bukan berarti kebut-kebutan. Ya, kebut-kebutan, arogan di jalan ini tidak diperbolehkan. Berjalan cepat tapi tidak kebut-kebutan. Baik. Nah, yang berikutnya adalah kegiatan yang terakhir atau keempat dalam mengurus jenazah, yaitu menguburnya. Hukum mengubur jenazah adalah wajib mengubur jenazah. Bagaimana peraturan dalam menguburkan jenazah? Ini dia. Mari kita perhatikan. Yang pertama, menggali tanah kubur yang dalam. Tujuannya apa yang dalam? Satu, agar jenazah aman dari binatang buas dan agar tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Gali kuburan yang dalam dan dibuat liang lahat. Bagaimana liang lahat itu bentuknya? Ini dia bentuk liang lahat. Ya, itu yang ditandai dengan panah warna hijau, itulah liang lahat. Ya, lihat bentuk kuburannya. Jadi kalau kita lihat kotak-kotaknya tuh ada 2. Ada kotak yang besar, ada kotak yang kecil di bagian bawah pojok kanan.
Nah, kotak yang kecil di bagian bawah pojok kanan itulah yang disebut dengan liang lahat, dan disitulah jenazah akan diletakkan. Nah, itu yang warna putih adalah gambaran jenazah. Dan lihat di belakang jenazah itu ada papan-papan untuk menutupi jenazah. Yaitu papan untuk melindungi jenazah. Itulah ruangan yang disebut liang lahat, yang di sana jenazah akan diletakkan. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian ketika jenazah telah masuk ke kubur, maka jenazah diletakkan menghadap kiblat dan miring ke kanan, serta jenazah ditempelkan ke dinding liang lahat. Jenazah miring ke kanan menghadap kiblat dan ditempelkan ke dinding liang lahat. Setelah itu baru kuburannya ditutup. Setelah kuburannya ditutup dengan tanah, usahakan ya buat gundukan tanah yang bentuknya seperti punuk onta, tingginya setinggi 1 jengkal. Gunanya sebagai tanda kalau itu kuburan, agar tidak diinjak-injak oleh orang yang berjalan. Setelah itu diberikan tanda berupa kayu atau batu ya di bagian kepala jenazah. Kemudian setelah selesai, orang yang menguburkannya tidak langsung beranjak pulang, tapi berdiri sebentar untuk mendoakan jenazah. Itu dia 4 perkara yang harus dilakukan dalam mengurus jenazah. Kemudian berikutnya adalah perkara yang disunahkan untuk dilakukan ketika menyiapkan atau mengurus jenazah. Yang pertama adalah merenungi peristiwa kematian. Kita harus ingat bahwa kematian pun juga pasti akan datang kepada kita. Kemudian yang kedua, proses mengurus jenazah harus dipercepat. Gak boleh ditunda-tunda, gak boleh diperlambat, apalagi jenazah diinepin sampai beberapa hari. Kemudian yang ketiga, membantu meringankan keluarga yang mendapat musibah kematian. Ya, dengan cara dibuatkan makanan, atau dengan bantuan harta, atau dengan bantuan tenaga, dan menasehatinya agar bersabar. Kemudian yang terakhir adalah perkara yang haram untuk dilakukan ketika terjadi musibah kematian. Yang pertama adalah meratapi kematian. Apa itu meratapi? Yaitu sikap tidak ikhlas menerima takdir Allah. Sampai-sampai orang yang tidak menerima itu berteriak-teriak, berkata-kata yang tidak pantas, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, ya berbuat tindakan yang menampakkan bahwa dia tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat diharamkan. Seorang muslim harus menerima setiap takdir yang Allah tetapkan dengan sabar dan lapang dada. Kalaupun dia menangis, maka itu hal yang wajar. Yang tidak boleh berteriak-teriak, berkata-kata yang tidak pantas, memukul-mukul, merobek-robek pakaian. Ini dianggap sebagai meratap, dan meratap hukumnya haram. Kemudian yang kedua, yang haram adalah mengadakan tahlilan atau selamatan. Ya, kasihan kalau ngadain tahlilan, keluarga yang ditimpa musibah kematian udah lagi sedih, disuruh bikin makanan untuk menyambut tamu-tamu yang hadir. Ya, bukannya dibantu malah direpotin. Makanya acara tahlilan adalah acara yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga adalah kumpul-kumpul sambil makan-makan dan minum-minum, dan membicarakan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan kematian, bukan untuk menasehati. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh juga adalah membangun kuburan. Bukan hanya dibikinin kayak rumah-rumahan kecil, bukan. Tapi di semen juga tidak boleh. Kuburan di semen itu tidak boleh.
atau dibikinin kayak tenda-tendaan lalu dikasih lampu. Ini tidak boleh. Dan yang terakhir, tidak boleh sholat di atas kuburan kecuali sholat goib. Apa itu sholat goib? Misalnya kita tinggal di daerah Jakarta, lalu ada kerabat tinggal di Surabaya meninggal. Kita dapat kabar kerabat kita yang di Surabaya meninggal, maka kita bisa tetap melaksanakan sholat jenazah di Jakarta, nggak harus pergi ke Surabaya. Dan sholat jenazah itu disebut dengan sholat goib. Ini dia pelajaran kita tentang mengurus jenazah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Ya, sekarang kita lanjut dengan membaca tulisan yang ada di buku paket kita. Mohon diperhatikan, sama-sama kita baca. Pelajaran ke-8, pengurusan jenazah. Islam mengajarkan agar kita menghormati sesama, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah meninggal dunia. Oleh karenanya, ajaran Islam mengajarkan beberapa akhlak dan kewajiban seorang muslim terhadap jenazah. Mengurus jenazah orang Islam hukumnya fardu kifayah. Artinya, apabila tidak ada yang mengurusnya, maka semuanya berdosa. Akan tetapi, apabila sudah ada yang mengurusnya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kewajiban terhadap jenazah. Apabila seorang yang beragama Islam meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup, yaitu seperti berikut. Pertama, memandikan. Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, salah satu kewajiban kita adalah memandikannya, yaitu apabila tubuh jenazah masih ada dan bukan mati syahid, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Orang yang lebih berhak untuk memandikannya adalah ahli waris terdekat. Namun jika tidak ada, maka orang soleh yang amanah. Kedua, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan atau oleh mahramnya, suami, istri, atau anak. Meletakkan jenazah pada tempat yang tinggi dan dapat dialiri air. 4. Menjaga aurat jenazah agar tidak terlihat orang lain yang bukan mahramnya dan tidak menceritakan aib pada tubuh jenazah. 5. Menyiramkan air bersih yang sudah dicampur dengan kapur barus secara merata ke jasad jenazah minimal 3 kali. 6. Membersihkan kotoran pada jenazah secara perlahan-lahan. Kemudian yang kedua adalah mengkafani. Setelah selesai dimandikan, jenazah kemudian dikafani. Ketentuannya seperti berikut. 1. Kain kafan yang digunakan suci dan bersih. 2. Sebaiknya berwarna putih dan diberi pengharum. 3. Memakai 3 lapis untuk jenazah laki-laki. Dan yang keempat, memakai 5 lapis kain untuk jenazah wanita, terdiri atas selembar kain yang paling lebar dan diletakkan paling bawah, selembar kain untuk menutup kepala, selembar kain untuk baju kurung, selembar kain penutup pinggang sampai kaki, dan selembar kain penutup pinggul dan pahanya. 3. Mensolatkan. Setelah selesai dikafani, jenazah kemudian disolatkan. Ketentuannya seperti berikut. 1. Jika berjamaah, imam berdiri menghadap kiblat di depan kepala jenazah laki-laki atau di tengah jasad jenazah wanita. 2. Berniat di dalam hati. 3. Kemudian takbir 4 kali. 4. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. 5. Takbir kedua membaca sholawat seperti bacaan sholawat dalam tahiyat. 6. Takbir ketiga membaca doa bagi mayit. Doanya adalah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah, rahmatilah, dan maafkanlah ia. Muliakanlah tempat tinggalnya, luaskanlah tempat masuknya, basuhlah ia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah ia dari berbagai kesalahan sebagaimana Engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Anugerahkan kepadanya rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, dan pasangan yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari azab neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. 7. Takbir keempat, kemudian diam sebentar. 8. Lalu mengucapkan salam sambil menengok ke sebelah kanan. 4. Menguburkan.
Kewajiban terhadap jenazah berikutnya adalah menguburkan. Ketentuannya seperti berikut. 1. Ketika menggali tanah untuk kuburan itu, dibuatkan liang lahat yang dalam agar aman dari gangguan binatang buas serta terjaga dari bau busuk jenazah. 2. Setelah tersedia, jenazah dimasukkan ke dalam kubur sambil membaca kalimat Bismillah wa ala millati Rasulillah, dengan nama Allah dan sesuai dengan agama Rasulullah. Sahih riwayat Al-Hakim. 3. Lalu meletakkan jenazah miring ke kanan, merapat ke dinding lahat dan dihadapkan ke arah kiblat. 4. Kuburan ditandai dengan kayu atau batu. 5. Orang yang mengantarkan sebaiknya berdiri sebentar untuk mendoakan jenazah. B. Perkara yang disunahkan. Berikut beberapa perkara yang disunahkan dalam penyelenggaraan jenazah. 1. Mentafakuri, merenungi peristiwa kematian yang pasti akan menimpa kita yang masih hidup. 2. Mempercepat proses pengurusan hingga pemakaman jenazah. 3. Membantu keluarga yang ditinggalkan, baik berupa tenaga, harta maupun nasihat agar mereka bersabar. C. Perkara yang diharamkan. Perkara yang diharamkan dalam kaitannya dengan kematian seseorang yang yaitu seperti berikut. 1. Meratapi kematian si mayit. 2. Mengadakan acara tahlilan atau selamatan. 3. Makan-makan, minum-minum, dan tertawa-tertawa di tempat yang dirundung kematian. 4. Membangun kuburan, baik di semen atau dibuatkan bangunan di atasnya. 5. Sholat di atas kuburan kecuali sholat goib. Inilah pelajaran yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan memudahkan untuk kita memahami dan mengingatnya. Mari kita sebelum kita akhiri, tolong latihannya dikerjakan dengan baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.